Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abijayana. Di video ini saya akan menjelaskan alur kerja program reservasi lab yang saya kembangkan untuk tugas bahasa pemrograman 2. Fokus utama kita adalah bagaimana penerapan struktur data queue berbasis linked list digunakan dalam program ini. Oke. Sebelum saya ke alur programnya, saya akan menjelaskan secara umum program ini dan struktur data yang saya gunakan. Program ini merupakan sistem reservasi laboratorium. Di sini terdapat dua jenis user, yaitu admin dan user. User bisa melakukan reservasi lab untuk keperluan perkuliahan ataupun praktikum. Sedangkan admin bisa mengelola data master seperti bisa melihat, bisa mengubah, mengelola admin dan user, kelola lab, jadwal, dan melihat antrian. Dan struktur data yang saya gunakan dan yang kita bahas kali ini, salah satu bagian penting dari program ini adalah penggunaan struktur data queue. Queue ini saya implementasikan secara manual menggunakan kelas queue_node dan antrian peminjaman queue. Di sini tidak menggunakan library built-in Java seperti Java Util Queue atau Java Util List. Setiap node di dalam queue mempresentasikan satu antrian reservasi yang dilakukan user. Dengan prinsip FIFO atau first in first out, antrian dikelola supaya reservasi yang lebih dulu dilakukan akan diproses lebih dulu. Struktur ini sangat sesuai untuk proses bisnis reservasi lab karena tidak boleh ada loncatan antrian. User yang lebih dulu submit akan mendapat prioritas proses terlebih dahulu. Oke, nah kita sekarang ada di alur programnya. Sebelum user melakukan login, alangkah baiknya user mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memilih register. Di sini memasukkan nama, kita misalkan saja Joko misal, dan memasukkan emailnya Joko, misal joko@gmail.com. Untuk password ya terserah, tapi untuk mempermudah kita menggunakan user 123 saja. Nah, sini memilihkan prodi, kita pilih sistem informasi. Nah, setelah mendaftar bisa melakukan login. Masukkan email yang sudah terdaftar tadi, kita gunakan joko@gmail.com. Kita masukkan passwordnya. Nah, di dalam menu user ada beberapa submenu. Dalamnya ada pesan lab, log aktivitas, tambahkan antrian, lihat antrian. Nah, untuk permulaan kita bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu. Di dalam pemesanan tersebut sudah tersedia 3 lab, yang dalamnya ada lab MSI, lab komputer 1, dan lab komputer 2. Jika sekarang Joko ingin memesan lab MSI semisal. Nah, masukkan tahun, masukkan 2025, sekarang tahun 2025. Bulan apa? Bulan Juni. Tanggal, semisal kita tanggalnya buat tanggal tanggal 15 kemarin udah lewat. Nah, di sini ada beberapa sesi yang tersedia untuk lab MSI. Ada jam 8 sampai 10, 10 sampai 12, 12 sampai 11, 14 sampai 19. Misal Joko ingin makannya pagi, ya kita pilih 1. Konfirmasi pesan lab MSI banget untuk sesi, ketik Y untuk konfirmasi. Nah, kita tinggal pilih ini untuk mata kuliah apa. Kita misalkan saja pemrograman dasar. Nah, keterangan opsional ini bebas ya. Mungkin ada untuk misal kalau untuk mohon yang bersih, atau kalau memang tidak ada ya mohon min saja. Sudah, pemesanan berhasil. Nah, pemesanan berhasil ini nanti
bagian sesi ini akan terganti menjadi terpakai. Jadi sudah tidak pesan, kalau memang mau memesan ini lagi, ya kita melakukan antrian. Nah, sekarang jikalau ingin menambah antrian, tinggal pilih tambahkan antrian. ID Lab ini kita melakukan permisalan yang tadi ini sebenarnya agak apa ya, tidak user friendly lah ya. Harusnya ini bisa ke langsung nama labnya aja. Jadi kalau misalkan ini ID nama lab bisa mempermudah user. Untuk labnya jikalau ini tadi sudah terpakai, bisa memasukkan lab MSI berarti 1. ID mata kuliah 1 juga. Tanggalnya ini sesuaikan tanggal kita mengantri 2025 06 tanggal 15. Nah, permintaan berhasil masuk ke dalam antrian. Nah, permintaan ini nanti bisa diproses oleh admin secara manual. Jadi kalau semisal ini nanti yang 8 sampai 10 si Joko tadi tidak jadi, itu bisa diantri ke dalam antrian ini dan dimajukan dan diberi notifikasi oleh admin secara manual ya, kembali lagi. Itu mungkin salah satu kekurangannya kita masih menggunakan cara manual. Oke. Kalau sudah, kita bisa melihat antrian. Nah, di sini sudah keluar antrian yang pertama. Kalau semisal nanti ada lagi user yang ingin menggunakan, otomatis nanti ke bawah lagi banyak mungkin antriannya ya. Nah, sekarang jikalau kita ingin melihat situasi di adminnya, kita bisa keluar dulu. Nah, mungkin kalau untuk admin tidak perlu register ya, karena pertama kali mendapatkan program ini itu sudah tersedia akun admin, jadi tidak perlu register lagi, tinggal memasukkan saja admin@gmail.com. Untuk passwordnya kita bikin simple, yaitu admin 123. Nah, di sini ada beberapa menu admin ya. Nah, kita fokuskan ke lihat antrian peminjaman saja, karena untuk kelelatan admin user ini panjang ya waktunya, waktunya cuma sebentar. Nah, kita lihat. Nah, kalau ingin melihat antrian tadi, ya tinggal lihat antrian peminjaman. Nah, di sini sudah keluar nama bla 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 Joko Lab MSI. Nah, ini sebenarnya harusnya ada sesinya ya. Jadi tidak hanya lab. Jadi kita harus mencantumkan sesinya juga, sesi mana yang dipilih untuk yang di sini tadi. Ini yang di sini tadi. Ini harusnya keluar juga di menu admin. Jadi adminnya tidak bingung. Ini si Joko milih sesi berapa. Nah, jika sudah, ini nanti kalau semisal ada yang tidak jadi, yang di sini tadi, admin bisa memberitahukan bahwa orang yang mengantri ini bisa diprioritaskan untuk memilih, atau kalau memang di sini niatnya admin membebaskan si pengantri ini memilih sesi berapa, ya berarti nanti adminnya memberitahukan kepada user untuk memilih sesi berapa gitu. Ini antrian ini tergantung user yang memakai ya, user yang mengantri. Jadi admin tinggal melihat saja ada berapa antrian yang tersedia. Untuk saat ini hanya satu antrian saja, yaitu si Joko tadi. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat beberapa kode untuk queue yang saya gunakan ya. Di sini ada, ini kita stop dulu. Nah, stop, di sini ada queue node mungkin ya. Nah, queue node ini berisi definisi node untuk queue dengan atribut data dan pointer ke node berikutnya. Dan untuk ini antrian peminjaman queue ini mengatur fungsi queue seperti enqueue menambahkan ke antrian, ini menambah ke antrian, dan di queue untuk mengeluarkan dari antrian.
print queue untuk melihat isi antrian. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di menu user. Menu user ini berfungsi untuk saat user membuat reservasi, method enqueue tadi itu akan dipakai untuk mendapatkan data keterangan antrian. Dan untuk menu admin akan menggunakan metode queue untuk memproses reservasi satu per satu. Oke. Mungkin segitu saja. Demikian penjelasan singkat tentang program reservasi lab implementasi queue berbasis Linux yang saya buat. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalkan dengan ini ya tadi, untuk pengantriannya ini bisa dibuat otomatis pada saat user memesan ya, atau kita bisa menambahkan fitur undo stuck berbasis stuck supaya jikalau user ingin membatalkan. Terima kasih sudah menonton. Jikalau ada salah kata atau salah pahaman mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.